Kalau kamu punya rencana untuk umroh tahun 2026, jangan buru-buru berangkat sebelum mengecek 7 hal ini. Karena banyak jamaah yang terlalu fokus mempersiapkan koper, pakaian, dan perlengkapan ibadah, tapi justru lupa memastikan hal-hal yang jauh lebih penting. Mulai dari travel yang kamu pilih, dokumen, kesehatan, hotel, sampai uang yang perlu kamu siapkan. Di video ini, Garis Lurus akan kasih checklist 7 hal yang wajib kamu cek sebelum berangkat umroh. Yang pertama, pastikan travel yang kamu pilih benar-benar resmi. Jangan hanya karena travel tersebut punya banyak followers, sering muncul di Instagram, atau menawarkan harga yang kelihatannya murah, lalu kamu langsung transfer. Untuk perjalanan umroh dari Indonesia, kamu perlu memastikan penyelenggaranya adalah PPIU yang memiliki izin. Kementerian Agama sendiri memasukkan travel berizin, jadwal dan penerbangan, harga dan layanan, hotel serta visa sebagai bagian dari 5 prinsip pasti umroh. Pasti izinnya, pasti jadwalnya, pasti harganya, pasti hotelnya, pasti visanya. Jadi sebelum membayar, cek dulu nama travelnya, legalitasnya, paket yang ditawarkan, dan apa saja yang sebenarnya kamu dapatkan. Jangan sampai karena tergiur harga murah, justru perjalanan kamu yang jadi taruhannya. Dan setelah travelnya jelas, hal kedua yang harus kamu pastikan adalah pastikan visa dan seluruh dokumen perjalanan kamu sudah jelas. Jangan menganggap karena tiket pesawat sudah ada, berarti semuanya sudah aman. Cek masa berlaku paspor, status visa, tiket penerbangan, jadwal keberangkatan, dan dokumen lain yang diberikan oleh travel. Kementerian Haji dan Umroh Saudi menjelaskan bahwa jamaah internasional dapat memperoleh visa melalui jalur yang disetujui, termasuk platform nusuk umroh dan agen eksternal resmi, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang paling penting, jangan menunggu sampai H-1 untuk mengecek semuanya. Pastikan kamu sudah tahu dokumen apa saja yang kamu pegang dan kapan masa berlakunya. Yang ketiga, kalau kamu mau umroh, kamu perlu kenalan dengan Nusuk. Nusuk merupakan bagian dari ekosistem layanan digital resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Saat ini ekosistem Nusuk telah terintegrasi dengan lebih dari 70 entitas dan menyediakan lebih dari 500 layanan digital untuk jamaah. Untuk jamaah umroh, Nusuk bukan sekadar aplikasi yang kamu download lalu dilupakan. Ada layanan dan informasi perjalanan yang perlu kamu pahami, termasuk layanan terkait umroh. Panduan resmi Kementerian Haji dan Umroh Saudi menyebut izin umroh diperoleh melalui aplikasi Nusuk sebelum menuju Masjidil Haram. Jadi sebelum berangkat, pastikan kamu sudah tahu aplikasi ini, sudah membuat akun jika diperlukan, dan memahami layanan yang relevan dengan perjalanan kamu. Yang keempat, jangan anggap kesehatan sebagai urusan nanti setelah sampai di Saudi. Untuk umroh 2026, ada persyaratan kesehatan yang perlu kamu perhatikan sebelum keberangkatan. Kementerian Kesehatan Arab Saudi menetapkan vaksin meningokokus sebagai persyaratan bagi orang yang akan melakukan umroh. Vaksin meningokokus harus diberikan sesuai jenis vaksin yang disetujui dan ketentuan waktunya. Dokumen Saudi menyebut minimal 10 hari sebelum kedatangan, dengan masa berlaku berbeda menurut jenis vaksin. Kemenkes RI juga menyebut vaksin meningokokus untuk jamaah haji dan umroh dan menyarankan pemberian minimal 10 hari sebelum keberangkatan serta penerbitan ECV. Jadi jangan tunggu sampai beberapa hari sebelum berangkat. Selain vaksin, perhatikan juga kondisi tubuh, obat pribadi, dan kebutuhan kesehatan kamu selama perjalanan. Kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum perjalanan. Yang kelima, jangan cuma lihat bintang hotel. Karena hotel bintang 5 belum tentu menjadi pilihan paling nyaman kalau lokasinya jauh dari aktivitas utama kamu. Sebelum memilih paket umroh, cari tahu nama hotelnya, lokasinya, dan bagaimana aksesnya menuju tempat ibadah. Kemenag dalam prinsip 5 pasti umroh juga menekankan agar jamaah memastikan nama dan lokasi hotel yang akan digunakan selama berada di Tanah Suci. Karena yang kamu beli bukan cuma kamar hotel. Kamu juga membeli kenyamanan perjalanan selama berada di Tanah Suci. Terutama kalau kamu membawa orang tua atau anggota keluarga yang sudah lanjut usia, lokasi dan akses hotel bisa menjadi pertimbangan yang sangat penting. Yang keenam, jangan hanya tahu tanggal berangkat dan tanggal pulang. Kamu juga harus tahu perjalanan kamu selama di Saudi seperti apa. Tanya kepada travel, kita mendarat di mana, hotelnya di mana, berapa lama di Madinah, kapan menuju Makkah,
transportasinya bagaimana, dan kapan kembali ke Indonesia. Semakin kamu memahami itinerary dari awal, semakin kecil kemungkinan kamu merasa bingung ketika sudah sampai di Tanah Suci. Karena umroh bukan cuma soal sampai di Makkah. Kamu juga harus tahu bagaimana perjalananmu dari berangkat sampai pulang. Dan yang terakhir, jangan mengira kalau biaya paket umroh sudah lunas berarti semua kebutuhan perjalanan sudah selesai. Kamu tetap perlu menyiapkan dana untuk kebutuhan pribadi dan dana cadangan. Kebutuhan setiap jamaah tentu berbeda. Ada kebutuhan makan atau minum tertentu, kebutuhan pribadi, oleh-oleh, laundry, transportasi tertentu, atau kondisi darurat. Jadi jangan berangkat dengan uang yang pas-pasan. Pisahkan uang untuk kebutuhan harian dengan dana cadangan. Dan jangan menyimpan seluruh uang kamu di satu tempat. 1. Apakah travelnya sudah resmi? Kedua, apakah dokumen, visa, dan paspor sudah aman? Ketiga, apakah sudah kenal dan paham dengan aplikasi Nusuk? Keempat, cek persyaratan vaksin kesehatan. Kelima, pastikan tahu lokasi dan akses hotelnya. Keenam, punya jadwal itinerary, tahu perjalanan dari berangkat sampai pulang. Ketujuh, siapkan dana cadangan untuk kebutuhan kamu di sana. Kalau 7 hal ini sudah kamu cek, setidaknya kamu berangkat dengan persiapan yang jauh lebih baik. Karena umroh bukan hanya tentang berangkat. Semakin kamu tahu apa yang akan kamu hadapi, semakin tenang kamu menjalani perjalanan. Kalau kamu punya keluarga atau teman yang sedang mempersiapkan umroh, kirim video ini kepada mereka. Dan subscribe Garis Lurus, karena di video berikutnya kita akan membahas hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi justru bisa membuat jamaah umroh mengalami masalah.